Swastiastu. Perkenalkan, saya Niko Mangundakswati dengan NEMAKnya 3014. Nah, pada kali ini saya akan melakukan wawancara di salah satu koperasi yang ada di Singaraja, yaitu tepatnya Koperasi Dana Mukti. Jadi sini saya ingin bertanya kepada Bapak, untuk sejarah koperasi berdiri ini gimana Bapaknya? Dulu saya sih melihat kemudian saya dulu dosen setia teman membuat koperasi Pak Diri, BNA jalan, terus teman lagi waktu itu pada Bayu jalan. Karena saya juga basicnya dulu pernah di Kopma Uniknas, artinya saya tertantang untuk mencoba mendirikan koperasi. Dan itu sambil saya waktu itu masih di kampus, pagi saya di kampus, terus siangnya setelah di kampus saya koperasi. Tapi karena ditantang di kampus, disuruh memilih salah satu, paksa tetap saya di koperasi jalan. Dan saya mengajak teman-teman juga, dan bekas juga mahasiswa saya, pimpinan saya ajak juga di sini untuk bersama-sama dan berjalan di sekarang. Dari tahun berapa ini Pak? Itu 2004 awal, 2003 akhir lah, 2004 awal mulai aktifnya. Baik. Lalu untuk kegiatannya apa saja? Kegiatan utama di sini karena kita adalah KSP, Koperasi Simpan Pinjam, kegiatannya simpan pinjam. Tetapi yang lain ada tambahan manfaat dari anggota, karena ini kita sudah berbasis koperasi mobile. Jadi semua anggota sudah bisa untuk pakai jual pulsa, bayar listrik, PDAM, apalagi untuk transfer dan semuanya kayak di perbankan kita. Kalau tabungan kita ini transfer ke BCA bisa, dari BCA ke koperasi bisa. Ya. Selanjutnya nih, dalam suatu organisasi itu pasti ada visi dan misinya. Jadi untuk koperasi ini apa saja sih visi dan misinya? Kalau visi koperasi kita menciptakan koperasi yang sehat, kuat, dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Misinya dengan partisipasi dan kebersamaan kita tingkatkan kesejahteraan anggota. Tujuannya adalah memperoleh S1 yang layak agar keberadaan koperasi kita dapat memberikan kesejahteraan kepada anggota. Berarti untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentang eksistensi koperasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa tingkat minat untuk mengikuti koperasi itu udah menurun. Jadi bagaimana sih Bapak selaku manajer dan juga bagaimana koperasi ini bisa menjaga eksistensinya? Ya, kita memang harus pertama di manajemen buat dulu sistem manajemennya harus bagus. Terus kita memberikan layanan kredit dengan bunga yang murah. Karena teman-teman saya banyak juga bunganya besar, dan kita pun bisa bersaing dengan BPR. Katakanlah kalau BPR bunganya 1,7, dimana kita 1,25. Jadinya ya mereka ketarik ke sini gitu. Dan kebetulan kita juga dapat dana dari di bawah Kementerian Koperasi, ada namanya LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Itu sudah 4 kali dapat, terakhir ya awal bulan ini dapat lagi 2 miliar. Itu bunganya 5% per tahun gitu. Baik Pak, untuk selanjutnya itu mengenai target koperasi ini apakah untuk umum atau untuk khusus pegawai atau gimana Bapak? Kalau target kita kan kita memang ada beberapa istilah anggota pendiri, anggota awal, anggota tetap, dan anggota biasa. Nah, yang disebut anggota tetap itu adalah anggota yang memang rutin setiap bulan itu simpanan wajibnya. Yang disebut anggota biasa itu adalah anggota yang dilayani melalui kredit. Pada saat dia mengajukan kredit, kita sudah potong simpanan pokok wajib untuk simpanan anggotanya. Itu simpanan, tetapi tiap bulan dia tidak dikenain simpanan wajib dan tidak diundang dalam RAT, itu bedanya. Itu anggota biasa. Misalnya adik pinjam, kita dari pinjaman itu kita harus potong pokok wajib, cuman masih anggota biasa.
Kalau mau naik status dari awal tetap, bayar dia 5 juta, baru bisa jadi awal tetap. Lalu untuk apa namanya? Untuk pencatatannya apakah sudah sesuai dengan SAK Bapak? SAK PK standar akuntansi keuangan koperasi. Ya, kita kan tetap mengarah ke sana misalkan. Apalagi kita sudah pakai sistem online, bukan udah otomatis transaksi di kredit otomatis yang masuk ke accounting, transaksi di simpanan otomatis nanti masuk ke accounting, itu sudah otomatis ya. Baik, saya juga tanya lagi Bapak, untuk kendala yang sering dialami pada saat melakukan kegiatan dan bagaimana solusi yang dapat diberikan untuk kendala tersebut? Yang namanya simpan pinjam kayak di perbankan, kendalanya itu adalah kadang-kadang kredit macet. Di sana kendalanya. Kita mungkin kemampuan dari nasabah, terutama kemarin waktu COVID keras itu pengaruhnya COVID. Jadi kemampuan masyarakat untuk membayar, kemampuan mencicil kurang. Nah di sana kendalanya kita berikan kebijakan bayar bunga aja. Yang tidak memang betul-betul tidak mampu, ya kita pendekatan ada yang kita tarik jaminannya. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, apa harapan kedepannya untuk koperasi ini? Harapan kita ya semakin maju, semakin besar, sehingga kita bisa berperan aktif untuk membantu UKM-UKM, karena yang kita berikan juga kan banyak pedagang-pedagang, ada petani, ada pengrajin bikin dodol dan sebagainya, itu juga kita bantu sehingga mereka juga merasa terbantu, kita juga ada putaran kehidupan di sini. Dan Bapak mohon untuk satu kali pertanyaan lagi, yaitu mengenai kalau seandainya kan ada yang mau ingin meminjam itu gimana prosedurnya Bapak? Kalau prosedur meminjam, persyaratannya pertama adalah siapkan dulu KTP suami istri, terus KK, terus kalau dia pakai BPKB, STNK dan BPKB difotokopi. Kalau pakai sertifikat tanah, fotokopi sertifikat tanah dan PBB. Terus mereka harus mengisi formulir permohonan kredit. Nah dari pengajuan itu dilakukanlah survei. Hasil survei itu di mana hasilnya nanti dia rapatkan di tim kredit, disetujui atau berapa. Nah baru di bagian administrasi kredit untuk menginformasikan kepada peminjam bahwa pinjamannya sudah disetujui atau ditolak. Baik Bapak, mungkin sekian pertanyaan dari kami. Sebelumnya kalau misalnya ada salah penyampaian kata, mohon maaf Bapak ini. Jadi tolong disebarkan kepada yang Iya, menabung. kebetulan kita juga disuruh untuk mempromosikan koperasi agar minat masyarakat lebih tinggi ke koperasi. Karena sementara belum banyak yang pakai koperasi mobile. Ya, karena memang masih biayanya besar. Di sini saya sekitar 20 juta beli program. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Jika terdapat kesalahan kata mohon dimaafkan. Dari kami mahasiswa Ambisa ucapkan terima kasih.